Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, hari ini kalian sudah siap mau ikut pelajaran? Siap. Oke. Nah, hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, ternyata kalian rajin semua. Anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu. Nah, di sini ibu yang akan memimpin kita dalam doa. Nah, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, coba kalian tengok di samping kiri kanan Anda. Mungkin ada sampah atau kotoran begitu. Kalau ada, buang di tempat sampah. Oke. Anak, hari ini kalian tahu kita belajar tentang apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, Ibu mau cerita dulu kepada kalian. Nah, tadi malam Ibu punya adik baca cerita novel nih. Terus mungkin dalam itu ceritanya menurut dia itu adalah suatu kenyataan. Kenyataan kalian tahu toh, betul-betul terjadi. Nah, tetapi mungkin saking dia penasarannya dengan cerita yang ada dalam cerpen tersebut, akhirnya dia tanya ke ibu. Nah, dia tanya bilang apa betul yang dicerita dalam cerpen tersebut betul-betul terjadi di dunia nyata atau tidak. Nah, dari cerita ibu ini anak-anak, kalian tahu hari ini kita belajar tentang apa? Cerita fiksi. Nah, dari kau, hari ini kita belajar tentang cerita fiksi. Nah, hari ini kita belajar tentang cerita fiksi. Nah, ini di kelas 4 tema hari ini kita belajar tentang cerita fiksi, pelajaran bahasa Indonesia, tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Terus subtema 1 tentang lingkungan tempat tinggalku. Nah, anak-anak, hari ini itu kita belajar tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 1-nya itu lingkungan tempat tinggalku. Nah, anak-anak, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak bisa tahu apa itu pengertian dari cerita apa Ibu bilang? Cerita fiksi. Terus jenis-jenis cerita fiksi, terus ciri-ciri dari cerita fiksi, terus unsur-unsur yang ada dalam cerita fiksi. Nah, anak-anak, yang pertama itu kita belajar tentang apa itu cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu anak-anak sebuah cerita yang dimana isinya di dalam itu atau isi di dalam cerita itu hanya imajinasi atau hanya sebagai hayalan dari seorang penulis. Nah, itu artinya anak-anak bahwa ceritanya itu kita tidak bisa tahu apa benar atau tidak. Nah, ini kan berdasarkan imajinasi dari seorang penulisnya. Nah, terus anak-anak, ada tiga jenis cerita fiksi di sini. Yang pertama itu novel, yang kedua cerpen, yang ketiga romantik. Nah, anak-anak, kalian sudah pernah baca cerpen? Tidak. Tidak pernah. Ini pernah baca cerpen? Tidak. Tidak pernah. Nah, yang cerpen, novel, dan cerita yang romantis itu anak-anak. Biasanya kalau yang cerita kayak roman itu biasanya dalam webtoon. Nah, ini anak-anak. Nah, itu kebanyakan di dalamnya itu anak-anak berceritakan tentang cerita fiksi atau hanya banyak cerita yang berdasarkan hayalan dari seorang penulisnya. Nah, anak-anak, yang berikutnya ciri-ciri dari cerita fiksi. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya dulu kepada kalian nih. Tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang ciri-ciri
apa jenis-jenis dari cerita fiksi nih. Nah, Ibu mau tanya dulu kepada kalian, siapa yang tahu ini ada berapa jenis cerita fiksi yang Ibu jelaskan tadi? Siapa yang tahu? Cu Adit? Ada berapa? Ada tiga. Ada apa-apa saja? Novel, romantis, terus cerpen. Nah, iya, kalian pintar. Selanjutnya anak-anak, ada ini ciri-ciri dari cerita fiksi ini. Yang pertama itu bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarangnya. Seperti yang Ibu sudah katakan tadi, bahwa di dalam cerita fiksi itu anak-anak banyak ini rekaan atau hanya sebagai ya hayalannya seorang penulis untuk supaya kita sebagai pembaca menarik perhatiannya kita, atau supaya kita juga gairah untuk membaca, sehingga mereka menyediakan berbagai macam ini cerita novel, misalnya dengan berbagai cerita, misalnya cerita tentang Malin Kundang, terus tentang Telaga Berwarna, seperti itu misalnya. Nah, yang kedua memiliki kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Artinya anak-anak bahwa kita tidak bisa menentukan bahwa apa betul cerita itu terjadi pada masa itu, karena ini kan berdasarkan rekaan atau imajinasi dari pengarangnya. Nah, kita tidak bisa mengetahui bahwa apa betul atau tidak dari cerita yang dibuat oleh si pengarang tersebut. Nah, yang berikutnya mempunyai atau apa? Yang berikutnya tidak memiliki sistematika yang baku. Nah, anak-anak di dalamnya itu bahwa tidak memiliki sistematika yang baku, artinya bahwa bahasanya itu tidak logis, artinya bahwa menggunakan bahasa yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau orang Kupang bilang lu, gue, lu, pokoknya yang kayak bahasa begitu, itu bahasa keseharian, tuh tidak logis bahasanya. Nah, terus yang berikutnya sasaran emosi atau perasaan dari pembaca, artinya bahwa karena kebanyakan dari novel, cerpen dan romantis itu ceritanya itu tidak pada sampai endingnya, sehingga kita juga penasaran dengan bagaimana ending dari cerita tersebut. Nah, yang berikutnya memiliki pesan moral, artinya anak-anak memiliki pesan untuk kita kepada pembaca. Misalnya seperti misalnya dalam ini novel itu cerita misalnya tentang ini Malin Kundang. Nah, pesan moralnya misalnya tidak boleh ini durhaka terhadap orang tua, ya seperti itu. Nah, anak-anak tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang ciri-ciri dari cerita fiksi. Nah, Ibu tanya kepada kalian dulu, kira-kira ciri-ciri dari cerita fiksi itu apa-apa saja? Coba Adit punya kira-kira yang Adit dengar tadi itu cerita fiksi, ciri-cirinya salah satunya itu apa? Sifat-sifat dari Cerita fiksi. Nah, Adit punya? Bersifat rekaan atau imajinasi. ya, bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. Nah, kalau yang ini nama siapa? Max. Nama Max punya tadi, yang Max dengar Ibu jelaskan tadi itu ciri-ciri dari cerita fiksi itu apa? Tidak memiliki sistem Matematika yang ya. baku. Nah, kalau Karen punya Saran emosi atau pembaca. ya, yang sasarannya itu emosi atau Pembaca. perasaan dari pembaca. Nah, kalau ini nama siapa? Ani punya memiliki pesan moral atau amanat. Oke, anak-anak. Jadi yang berikutnya itu ciri-ciri dalam cerita fiksi itu ada tema, ada tokoh, nah nama-nama tokoh, terus alur. Nah, terus yang berikutnya konflik, klimaks, dan ini yang berikutnya itu ada latar, terus amanat, terus penokohan. Nah, jadi yang pertama itu tema itu anak-anak apa? Tema itu adalah gagasan tokoh dalam sebuah cerita fiksi tersebut. Nah, yang berikutnya tokoh-tokoh itu adalah pelaku-pelaku dalam sebuah cerita tersebut, atau orang-orang yang ada dalam sebuah cerita tersebut. Nah, yang berikutnya anak-anak, Ibu mau ceritakan kepada Ibu ada sebuah cerita untuk kalian. Ceritanya itu tentang asal mula Telaga Berwarna. Kalian mau dengar tidak Ibu cerita tentang asal mula Telaga Berwarna? Mau. Oke, Ibu ceritain. Nah, Ibu baca ceritanya, kalian dengar, karena sebentar Ibu akan tanya kepada kalian.
Nah, ceritanya di suatu kerajaan terdapat raja dan ratu yang baik dan bijaksana, namun mereka belum memiliki keturunan. Raja yang biasa disapa Prabu bertapa untuk berdoa agar ia diberi keturunan. Beberapa bulan kemudian, sang ratu hamil lalu melahirkan seorang putri. Saat sang putri berusia 17 tahun, raja menghadiahi sebuah kalung yang terbuat dari emas dan permata. Pesta ulang tahun tersebut disaksikan penduduk di negeri alun-alun istana. Putri melihat sekilas kalung tersebut lalu membuangnya karena ia menganggap kalung tersebut jelek. Sang ratu menangis atas kelakuan putrinya dan diikuti oleh semua orang. Tiba-tiba muncul air mata dari dalam istana yang lama-kelamaan menjadi besar. Konon warna-warni danau tersebut berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar danau. Tadi kan kalian sudah dengar yang ibu cerita toh? Sudah toh? Ibu mau tanya dulu. Kira-kira kira-kira tema dari cerita ini menurut anak-anak yang kalian dengar tadi ya dari cerita ibu tadi, kira-kira temanya apa? Dan kalian harus jawabnya, tulis di buku kalian masing-masing. Tulis temanya apa, terus ini sifat-sifat dari toko itu, bagi setiap toko itu bagaimana. Dan terus ini yang berikutnya itu nama-nama dari setiap toko. Oke anak-anak, kalian harus tulis sudah. Tulis di buku kalian masing-masing. Sudah anak-anak? Sudah toh? Sudah. Oke, kalian harus diskusi dalam bentuk kelompok sekarang. Oke, ini nama siapa tadi? Ani dengan Farel. Ini Max dengan Adit. Oke, kalian dua harus diskusi, kalian dua punya jawaban sudah. Kalian punya jawaban. Cocok tidak? Oke. Sekarang sudah toh? Sudah diskusinya toh? Sudah. Oke. Sekarang saya minta ini Ani untuk dia menuliskan di papan tema dari cerita yang ibu bacakan tadi. Ibu minta Ani untuk menulisnya di papan. Ayo Ani, maju. Oke, ternyata kalian mendengar semua apa yang ibu ceritakan tadi. Oke Ani, terima kasih. Ternyata kalian mendengar apa yang ibu ceritakan tadi. Kita tepuk tangan dulu untuk Ani. Tepuk tangan untuk Ani dulu. Semangat sedikit toh. Semangat. Yang kedua, kira-kira dia punya apa pertanyaan yang ibu kasih kalian kedua tadi? Faren? Nama-nama toko. Ya, Faren maju ke depan dan tulis nama-nama toko dalam cerita tersebut. Oke, Faren maju. Cut. Oke. Oke.
terima kasih Faren. Ternyata kalian mendengar apa yang Ibu ceritakan tadi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya itu bagaimana sifat-sifat dari setiap tokoh. Nah, saya minta Adit untuk menulisnya di papan sifat-sifat dari setiap tokoh yang Ibu sudah ceritakan dalam cerita tadi. Oke Adit, terima kasih Adit. Oke, tepuk tangan untuk Adit dulu dengan Faren dulu. Tepuk tangan untuk mereka dua. Oke, kalian pintar semua. Nah sekarang Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak. Nah, dari tadi kan dalam itu cerita putrinya membuang kalung hadiah ulang tahun yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, kira-kira ini gaya yang diberikan oleh putri atau gaya yang dilakukan oleh putri itu apakah dia mempunyai atau memiliki keterkaitan dengan gerak? Coba anak-anak, kalian siapa yang tahu? Bagaimana Faren? Apakah dia mempengaruhi gaya? Gaya dan gerak memiliki. Iya. Iya. Kenapa? Karena Gaya dan gerak memiliki hubungan yang saling keterkaitan. iya, karena gaya dan gerak itu mempunyai atau memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, jadi anak-anak, contohnya saja, misalnya ini spidol Ibu taruh di sini. Kalau misalnya kita tidak ada gaya yang kita berikan kepada spidol ini, berarti spidol ini tidak akan pernah berpindah tempat dan bergerak. Nah, seperti ini misalnya toh, kita memberikan gaya kepada ini spidol. Ini spidol pertamanya dalam keadaan diam. Nah, setelah kita memberikan gaya kepada ini spidol, misalnya kita memberikan gaya kepada ini spidol, berarti otomatis dia akan bergerak. Jadi gaya dan gerak itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Ya. Nah, Ibu mau tanya dulu, kira-kira siapa yang tahu pengertian dari gaya itu apa? Coba Pak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Oke, kalau ini gerak? Gerakan adalah berpindah yang disebabkan oleh gaya. Oke, jadi anak-anak, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan sebuah benda bergerak. Nah, kalau gerak itu adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Makanya gaya dan gerak itu mempunyai hubungan yang sangat keterkaitan. Nah, jadi anak-anak, seperti yang Ibu sudah katakan tadi, bahwa sebuah benda itu dia tidak akan berpindah tempat tanpa adanya sebuah gaya yang kita berikan kepada benda tersebut. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita tadi kan sudah belajar tentang pengertian dari cerita apa anak-anak? Cerita fiksi. Nah, terus ada apa-apa tadi juga ciri-ciri dari cerita
cerita apa? Cerita Fiksi. Terus ada juga unsur-unsur yang ada dalam cerita fiksi. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak mungkin hari ini sekian saja pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu minta kepada kalian untuk pulang ke rumah dan baca buku lagi supaya ini apa yang ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bertambah. Misalnya dengan mencari di internet toh. Apalagi sekarang kan kalian punya HP semua toh. Jangan hanya untuk main game. Faren toh. Jangan hanya untuk main game. Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua dulu. Tepuk tangan dulu. Yang keras sedikit tepuk tangannya. Oke, mungkin sekian sejak pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum pulang anak-anak, kita harus berdoa dulu. Oke, biar ibu saja yang pimpin kita dalam doa. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan sampai ketemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Oke, terima kasih.